Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oke, makasih. Pada tahun 1969, Angkatan Laut Amerika Serikat atau US Navy mendirikan sebuah sekolah penerbangan dengan tujuan untuk mencetak pilot-pilot terbaik di dunia dengan tingkat kelulusan hanya 1% saja yang bisa lulus dari sana, dan sekolah tersebut disebut dengan Top Gun. Kita akan diperkenalkan dengan tokoh utama kita, yaitu bernama Letnan Pitt, seorang pilot Top Gun dengan segudang prestasi dan pencapaian yang sudah tidak diragukan lagi di Angkatan Laut Amerika Serikat. Pitt dan tim kemudian akan menjalani sebuah tes untuk menerbangkan sebuah pesawat dengan diharapkan mencapai kecepatan Mach 10 atau 10 kali kecepatan suara, yang pilot tersebut berada langsung di bawah seorang laksamana bernama Laksamana Kane. Beliau juga turun langsung untuk mengawasi jalannya proses percobaan tersebut. I'm early. So are you. Mav, Admiral Kane is... Dengan skill yang sangat sepuh, Pitt kemudian menerbangkan pesawat tersebut hingga mencapai kecepatan Mach 10 sesuai dengan target Pak Jenderal. Namun dikarenakan adrenalinnya masih kurang, ia kemudian memacu kecepatan pesawat hingga mencapai Mach 10,5 yang menyebabkan pesawat mengalami error. Diketahui pesawat tersebut adalah pesawat eksperimental atau pesawat riset yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, yang kemudian nantinya akan dijadikan full otomatis atau bernama Drone Ranger, yang kemudian akan diproduksi massal setelah mendapatkan pendanaan oleh Pentagon. Pak Jenderal di sini sangat heran kenapa Pitt masih ingin menyandang pangkatnya sebagai seorang letnan, padahal ia sangat cocok dan memiliki kualifikasi untuk memiliki pangkat yang sama sepertinya. Namun di sini Pitt mengatakan ia lebih memilih untuk menjadi seorang pilot pesawat tempur yang beradrenalin tinggi. It's one of life's mysteries, sir. Sooner than later, they won't need pilots disobey orders. Pitt kemudian diminta oleh Pak Jenderal untuk kembali ke Top Gun, namun bukan sebagai seorang pilot melainkan sebagai seorang instruktur penerbang, di mana di sana ada teman-teman Pitt yang kini sudah menjadi jenderal setelah 30 tahun bertugas. Dan di sini Pitt diberitahu oleh sebuah misi yang di sini Pitt harus mendidik pilot Top Gun dan mempersiapkan mereka hanya dengan waktu 2 minggu saja sebelum misi tersebut dilaksanakan. The uranium produced there sits in an underground extensive surface-to-air missile array, a full reserve of surplus aircraft. Necessitates a low-level lasers. That is why. And graduates from their squadrons. Saat sedang mampir ke kafe, di sana Pitt bertemu dengan kekasih lamanya yang bernama Penny. Mereka pun kemudian ngobrol panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume untuk mengenang masa lalu yang indah. We'll start it out. I've known you. Penny. Tak lama kemudian datang para pilot Top Gun atau para junior, yang di sana terdapat seorang yang mencuri perhatian Pitt karena wajahnya sangat mirip dengan rekannya dulu, yaitu Iceman, dan diketahui benar bahwa junior ini adalah anak rekannya dulu. Kafe milik Penny memiliki peraturan yang unik, tidak seperti Gen Z pada zaman sekarang. Di sana, semua orang yang memainkan HP di atas bar akan langsung dikenakan denda untuk mentraktir semua orang yang ada di bar tersebut. Disrespect the lady, the Much appreciated, pal. Namun sayangnya Pitt yang gaji bulannya sudah dipotong untuk kasbon, kuota, listrik, langganan Netflix dan juga YouTube Premium, kemudian tidak bisa membayar tagihan tersebut, sehingga Pitt kemudian dilempar keluar dari dalam kafe oleh para junior tanpa mengetahui siapa sebenarnya beliau ini. Pagi harinya Pak Jenderal mengumpulkan para junior untuk memperkenalkan mereka kepada instruktur terbangnya. Alangkah sangat melongonya para junior ketika mengetahui orang yang semalam dilemparnya dari kafe adalah Pitt yang akan menjadi instruktur penerbang mereka. Cemas kau dek, serik. Good morning.
The F-18 NATOPS. Pete kemudian mengajak mereka untuk berlatih dogfight atau pertempuran pesawat tempur jarak dekat menggunakan pesawat tempur F-18 yang dapat mendarat di kapal Indo Amerika Serikat, dan di sini disepakati bahwa siapa saja yang berhasil dikunci oleh Pete harus push up 200 kali. As briefed, today's exercise, working as a team. Roger, push-ups. Guys. Try not to get fired on the... Where's your wingman? Not this time, old man! That's a kill. Mereka semua tentunya sangat meremehkan Pete yang sudah sepuh ini, namun alangkah terkejutnya mereka dan harus kena mental ketika Pete berhasil mengalahkan mereka semua tanpa perlawanan yang berarti oleh para juniornya. Kasih tahu bang. Alright, Phoenix. Off me, Hangman! Troy, Phoenix. Son of a... He will be gone. Lights out, Coyote. Say Phoenix. Di udara, Brady atau yang disebut dengan roster ini sangat kesal kepada Pete karena ia sudah mengulur 4 tahun aplikasinya kepada Angkatan Laut. Ia pun kemudian kesal dan menantang Pete untuk berduel, namun Pete yang sudah sangat berpengalaman dengan julusan Maverick ini mampu mengalahkannya sehingga ia harus push up 200 kali lagi. Rattle. It's none of your business. You see me now? I can go as slow as you, sir. Fight's on. What's past your strategy is about to run it. Now you got it. Don't think, John. Knock it off. Jumps. Akibat manuver-manuvernya yang di luar nurul, Bapak Jenderal kemudian memarahi Pete dan mengatakan bahwa manuver-manuver seperti itu tentunya sudah tidak diperlukan karena kita sudah bertempur menggunakan pesawat modern. Namun Pete menyangkal karena hal tersebut adalah hal dasar yang wajib dikuasai oleh semua pilot apabila mereka diserang dari arah yang tidak terduga. Will change without my experience. Dexter, to practice a low-level... Could learn a thing or two about timing. Keesokan harinya Pete kemudian datang ke warung Penny untuk melunasi kasbonnya kemarin. Di sana juga terdapat sang anak Penny yang ternyata sudah cukup remaja, dan karena sang anak harus belajar untuk ujian, akhirnya Penny pun kemudian mengajak Pete untuk pergi berlayar. On the back step! In an airplane! Yes, pull it hard! For what? Now you're in the net. Pete kemudian dengan gentleman-nya mengantarkan Penny sampai selamat sampai ke rumah, dan terlihat di sini mereka tampaknya saling suka dan mulai tumbuh benih-benih asmara lama. Mom, is that you? Di kelas Pete mengatakan kepada juniornya bahwa pada misi yang akan diadakan 2 minggu lagi mereka harus menggunakan strategi terbang serendah mungkin karena di sana terdapat banyak sekali radar yang sulit untuk dihindari. Selain itu, musuh juga sudah memiliki pesawat generasi 5 yang mustahil untuk bertempur secara langsung dengan F-18 yang sudah mulai jadul ini. You're dead. Your greatest adversary. Tak hanya sebatas teori, Pete pun kemudian menyuruh para juniornya untuk langsung praktek di lapangan. Navigate this canyon, the heart of compressing your mind. Target is 1 minute 30. We are 2 seconds. Yes, man. Well, no harm in... Watch out, watch out! Negative, Yale. Hold your speed. Road speed. We can make it. Di sana terlihat roster ini orangnya terlalu banyak mikir dan konservatif yang menyebabkan Hangman temannya mengejeknya dan mengatakan bahwa mungkin dulu ayahnya mengalami kecelakaan akibat juga terlalu konservatif sama seperti dirinya. Not cut out for this mission. It's enough. You know I'm right. Secara pribadi, Pete kemudian mengunjungi rumah ayah roster yaitu rekannya dulu di Angkatan Laut yang bernama Iceman. Terlihat di sini Iceman sudah sangat sulit untuk bicara apalagi untuk bergerak, namun beliau mengatakan dan memohon kepada Pete untuk melatih anaknya hingga menjadi seorang penerbang yang tangguh seperti dirinya dan sukses dalam menjalankan semua misi. Why you're still here? Karena tugas ini adalah tugas yang dilaksanakan secara tim untuk mempererat keakraban para juniornya, Pete pun kemudian mengajak mereka untuk bermain American football di pantai sambil santai seperti pantai film. Time. Yes, sir. Di sisi lain, Pete ternyata CLBK dengan Penny dan tak lama kemudian mereka pun nganu. Namun sayangnya saat kabur dari rumah Penny, Pete kemudian terpergok oleh sang anak.
last night. Good. In here. Advantage. Where'd she get that from? Here she go. You know what I mean. See. No. Your heart again. 1 minggu menuju misi, Pete kemudian mengatakan kepada para juniornya bahwa setelah meledakkan sasarannya, mereka kemudian harus menahan kekuatan G-Force yaitu senilai 9 Mach atau 9 kali kecepatan suara saat kabur dari sana tanpa terdeteksi oleh radar maupun pesawat musuh. 2 pairs of F and your survival. As allows you to maintain the lowest possible is an impact point less than. Breach the reactor by dropping the second team and destroy the target. That's a... You'll be pulling so hard, fighting with everything. Pada latihan tersebut, salah satu junior yang bernama Coyote tak bisa menahan kekuatan G-Force pada kecepatan 9 Mach. Untungnya, Pete berhasil menyadarkannya dengan mengunci radar pada pesawat Coyote. Bandit on course to intercept. Stay on target. Swinging! Popping now! Up! Where's Maverick? Target's in sight. Miss! Maverick's got missile lock on us! Give me tone. Give me tone. Good. Saat akan kembali ke markas, lagi-lagi pesawat junior yang bernama Pinnick dan juga Bob harus tertabrak buung puyuh yang kemudian menjadikan pesawatnya oleng dan mereka pun harus melontarkan diri serta mengikhlaskan pesawat mereka harus hancur. Bird strike! Bird strike! Climbing. Engine fire right. Pete kemudian menjelaskan alasannya kepada roster kenapa ia mendelay 4 tahun aplikasi roster pada penerbang angkatan laut. Ia berkata bahwa ia tidak ingin ia celaka seperti ayahnya dulu yang gagal diselamatkan oleh Pete. You stand in my way! Ready to forget the book. Dirasa Pete sudah banyak cukup membantu di Top Gun, Pak Jenderal pun kemudian menyudahi tugasnya sebagai instruktur penerbang. Namun di sini Pete menyangkal dan mengatakan bahwa para juniornya belum siap. Pak Jenderal pun tidak peduli dan tetap akan melaksanakan tersebut walaupun misi tersebut hanya akan menjadi one-way mission. I heard. You'll have to find a way back on your... Those are your pilots. Saat sedang menerangkan strategi baru yang akan diterapkan, walaupun membahayakan keselamatan para pilot, tanpa basa-basi dan fafifu, Pete kemudian muncul di ladar dan mempraktekkan teori-teori yang selama ini diajarkan kepada para juniornya. Kasih tahu bang. Range. Maverick. Well, seconds. 2:15. Pete kemudian berhasil mengeksekusi sasarannya dengan sangat telak. Hal ini membuktikan jam terbang Pete di lapangan sudah tidak diragukan lagi. Dan alhasil, Pak Jenderal tanpa ragu menunjuk Pete sebagai pimpinan tim untuk menjalankan misi tersebut. Risk my career. The Admiral's asking a rhetorical. Malam harinya, Pete yang sudah ditunjuk menjadi pimpinan operasi sekaligus kapten dari timnya, kemudian pamit kepada Penny dan berjanji akan pulang dalam keadaan utuh, sehat walafiat dan gemari pahlo jinawi. Di sebuah kapal perang US Navy, Pete kemudian memilih sendiri seluruh anggota timnya, yang di sini dia kemudian menunjuk roster sebagai co-pilotnya yang bertugas seperti ayahnya dulu. Payback and fanboy. Pak Jenderal kemudian mengatakan kepada Pete dan timnya bahwa misi harus dilaksanakan secara cepat, tepat, dan senyap sebelum para musuh menyadari keberadaan mereka. Ready for. Sebelum terbang, Pete kemudian berpamitan kepada sahabat sejatinya yaitu Hondo yang selama ini telah mempersiapkan pesawat-pesawat Pete untuk seluruh misinya dengan sangat baik. Up and ready on catapult 1. Assets airborne. Strike pack. Dagger 1, standby check-in. Dalam menjalankan misi, tim kemudian dibantu oleh sebuah pesawat peringatan dini atau pesawat AWCS, dan selain itu, kapal perang juga menembakkan rudal untuk menghancurkan bandara musuh sehingga musuh tidak memiliki kesempatan untuk menyerang balik. Rudal-rudal tersebut juga menjadi penghalang radar saat pesawat tim mulai memasuki wilayah musuh. Dagger, full mark. Looks like we're clear. Airstrip.
the second dose tomahawks. Bandits are... Turn and burn! Talk to me. Jesus, Rooster! Dagger 2 is re-engaging. There is a go! Pada tembakan pertama, Pete dan juga Phoenix berhasil menghancurkan tutup dari bunker laboratorium. Radar dari Roster sempat macet, namun ia berhasil melakukan tembakan kedua yang menjadikan laboratorium tempat pengembangan senjata biologi tersebut hancur luluh lantak. Get me eyes. Who's got impact? Over there! Time, I'm dropping blinds. Rooster! Here it comes! Dan dikarenakan getaran yang cukup besar, getaran tersebut kemudian mengaktifkan sistem pertahanan udara di sana. Negative cut! Talk to me, Bob! Quick! Dagger 2 finished! Flares! Rooster, evading! Dagger 1 is hit! Edian tenan. Dengan saat-saat mereka berhasil menghindari misil pertahanan udara di sana menggunakan flare atau suar panas, dan saat Roster akan tertembak, Pete kemudian mengorbankan dirinya dan ia harus tertembak jatuh. Film pun tamat, tapi bohong. Dagger 1, come in! 1 minute to intercept. What about Maverick? Tell him there's nothing. He's gone. Ternyata Maverick atau Pete ini berhasil selamat dengan menggunakan kursi pelontar, namun saat ia akan meninggalkan tempat tersebut, datanglah seonggok helikopter musuh yang menembakinya dan hampir saja ia menjadi korban, namun Roster juga kembali menyelamatkannya. What am I doing here? I took that. You even thinking? You told. Akibat menyelamatkan Pete, kini pesawat Roster juga harus tertembak, yang mengakibatkan mereka berdua sekarang berada di wilayah musuh. Pete kemudian menyusun rencana dengan mengajak Roster untuk mencuri pesawat F-14 Tomcat di bandara yang masih ada yang sempat dihancurkan oleh tim Amerika Serikat. Pete mengatakan kepada Roster gambaran tentang pesawat F-14 Tomcat yang dimana semua sistemnya masih manual dan tidak ada rudal di sana. Namun karena mereka tidak mempunyai pilihan lagi, Roster pun akhirnya menyetujui rencana tersebut. Wings coming out, Matt. Runway. This is a... Okay, I do. Talk me through. Okay, first the ring. Di belakang mereka terdapat dua pesawat musuh. Kedua pesawat tersebut awalnya mengira pesawat F-14 Tomcat Pete adalah pesawat teman sendiri. Namun dikarenakan Pete tidak bisa menjawab sandi dari mereka, inilah pertempuran antara pesawat F-14 Tomcat versi jadul dan dua onggok pesawat tempur generasi kelima pun terjadi. What about that one? Any idea? The weapons envelope. Can we outrun these guys? Tell me what you see smoking. Here comes another one. Split track. What the? Here he comes. Splash two. Edian tenan, sesuai dengan filosofi Pete yang juga diajarkan kepada Roster bahwa yang terpenting dari sebuah pertempuran pesawat bukan hanya pesawatnya saja, tapi siapa yang menjadi pilotnya. Baru saja Lega berhasil mengalahkan pesawat musuh, tiba-tiba datanglah satu pesawat musuh lagi dari alat depan. Pete dan Roster yang sudah kehabisan rudal dan amunisi ini hanya bisa pasrah berdoa, namun alhamdulillahnya mereka berhasil diselamatkan oleh Hangman. Film pun tamat, belum, kurang dikit. Down. We took another. This is your savior speed. You back on deck. No front landing gear, no tail. Would have done.
Mereka kemudian berhasil mendarat kembali di kapal induk USS Amerika Serikat dan diiring ucapan selamat dari seluruh anak buah kapal dan seluruh pasukan angkatan laut. Di awal film, Roster akhirnya sadar betapa pentingnya sosok Pete ini dan ia pun kemudian mengatakan bahwa mungkin di masa lalu bahwa ayahnya telah berkorban untuk menjaga Pete tetap hidup dan ia pun akan melakukan hal yang sama. Terlihat Penny yang menghampiri Pete bersama sang anak dan mereka pun kemudian terbang menggunakan pesawat bersama untuk memulai kembali kisah asmara yang dulu sempat terkubur. And Ray pulled me so long to end the end. Oke para santuner semuanya, demikianlah alur dari cerita film Top Gun Maverick yang dirilis pada tahun 2022. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan malu mengendarai pesawat jadul, jangan malu juga mengendarai Supra Bapak yang jadul. Saya Caipul mewakili seluruh kru Pantai Film yang beranggotakan 1 orang dan tersebar di seluruh lapisan atmosfer, stratosfer dan juga eksosfer mengucapkan pamit undur diri dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Alhamdulillah, satu lagi sebuah film untuk menemani waktu senggang kalian. Semoga film ini bisa menambah adrenalin di tubuh kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang kuat untuk menghadapi cobaan hidup dan juga omongan tetangga. Asik. Kalian mau request film apa lagi teman-teman? Atau mau request Mbak Wati? Sampai berjumpa lagi bersama saya Caipul. Ciao.